Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini kita akan bahas bagaimana membuat laporan data penjualan dengan menggunakan pivot table dan pivot chart pada Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjut, tidak ada salahnya terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena semua itu hanya gratis tanpa dipungut biaya. Selanjutnya, langsung saja kita buka lembar kerja Microsoft Excel. Di sini sudah ada data penjualan toko ATK Syariah. Mulai dari tanggal 1 bulan 6 2020 sampai dengan tanggal 7 bulan 6 2020 atau dalam waktu 1 minggu. Nah, di sini kita coba menghitung penjualan buku tulis dalam waktu seminggu. Begitu juga dengan lem dan pulpen. Nah, maka jika kita melakukan secara manual, maka kita perlu menjumlahkan buku tulis yang terjual pada tanggal 1 dengan yang terjual pada hari-hari berikutnya. Maka tentu ketika kita lakukan secara manual, maka kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan pivot table. Yaitu caranya adalah yang pertama, simpan kursor pada sel yang ada di dalam kolom. Kemudian tekan insert dan di sebelah sini ada pivot table, kemudian tekan dan muncul pivot table ataupun pivot chart. Di sini kita tekan pivot table, maka akan muncul jendela seperti ini. Dan dia akan membentuk rank secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada new worksheet, artinya dia akan mengantarkan kita kepada sheet yang baru. Dan ada exciting worksheet. Nah, exciting worksheet ini artinya dia akan membuka data di sheet yang ada saat ini. Nah, di sini kita lebih pilih new worksheet agar data kita aman. Kemudian oke. Maka kita akan terbuka dengan sheet yang baru. Nah, ini maka ada tampilan yang seperti ini. Kemudian di sini ada pivot table file list dan di bawahnya ada judul tabel yang ada pada data penjualan kita. Ini dia, ada tanggal, jenis barang, jumlah, harga satuan, dan total. Nah, dia ada di sini. Untuk mengaktifkan ini kita hanya cukup mengklik. Maka misalnya jenis barang, nah maka semua jenis barang akan muncul di sini. Kemudian jumlah, maka jumlah juga akan muncul di sebelah sini. Kemudian harga satuan, total. Nah, untuk harga satuan dan juga total kita beri dulu tanda simbol rupiah agar enak dilihat. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Ketika kita mengklik sel yang di luar dari tabel, maka yang di sebelah kanan ini akan hilang. Untuk memunculkan, kita klik lagi yang ada dalam tabel. Maka pivot table file list akan muncul kembali. Selanjutnya kita klik lagi tanggal. Maka di sini akan muncul tanggal berapa saja buku tulis itu laku. Begitu juga dengan kertas HPS laku pada tanggal berapa saja. Nah, di sini tanggal akan kita pindahkan ke filter dengan cara kita tahan dan tarik ke filter. Nah, maka tampilannya tanggal akan pindah di sebelah atas sini dan tampilannya lebih sederhana. Untuk melihat tanggal kita klik di atas sini, kemudian tanggal 1 misalnya.
kita klik dan oke, maka semua data penjualan pada tanggal 1 akan muncul. Misalnya buku tulis, lem, pensil, pulpen. Jadi total penjualan pada tanggal 1 Rp680.500. Nah, misalnya kita ingin lagi melihat tanggal 2, kita klik lagi ini, kemudian kita klik tanggal 2, kemudian oke, maka akan muncul data penjualan pada tanggal 2 yang totalnya adalah Rp201.500. Untuk melihat data penjualan 1 minggu, maka kita klik kembali, kemudian di sini kita klik All dan kita tekan lagi OK. Maka akan muncul data penjualan 1 minggu yang totalnya adalah Rp2.612.000. Nah, untuk harga satuan di sini dia tidak menampilkan harga satuan yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena di sini menggunakan rumus sum. Jadi dia menjumlahkan harga satuan yang ada pada tanggal 1 misalnya dengan harga satuan yang ada pada tanggal berikutnya. Nah, maka di sini kita bisa mengganti rumus sum dengan cara kita klik yang di sebelah sini, harga satuan, kemudian kita setting. Nah, di sini kita bisa menggunakan average untuk menampilkan harga satuan yang sebenarnya. Nah, maka di sini akan tampil harga satuan yang sebenarnya. Untuk totalnya, karena ini harga satuan, maka ini kita abaikan. Nah, sekarang kita tinggal, misalnya kita ingin melihat jenis barang. Kita hanya ingin melihat lakban hitam. Nah, maka sebelumnya kita hilangkan dulu centang di select all, kemudian kita select lakban hitam, misalnya 2 dengan penggaris. Kita centang kemudian oke. Maka di sini yang akan tampil hanya lakban hitam dan juga penggaris. Totalnya 172.000. Jika kita ingin melihat kembali secara utuh, kita klik saja select all, kemudian oke. Maka akan tampil kembali semua jenis barang dalam waktu seminggu. Di sini juga kita bisa melihat barang apa saja yang paling banyak terjual dalam waktu seminggu, yaitu di sini pensil dengan jumlah 74 buah yang terjual. Nah, itulah manfaat menggunakan pivot table. Kita bisa membuat laporan data penjualan yang begitu banyak dan begitu rumit dengan sangat mudah dan juga ringkas tentunya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pivot chart. Nah, caranya sama seperti tadi, kita kembali ke data penjualan. Kemudian kita tekan simpan kursor di tabel, kemudian kita klik insert. Nah, di sini ada pivot table yang ada arah panahnya. Kemudian di sini ada pivot table, pivot chart, kita klik pivot chart. Nah, secara otomatis lagi dia akan membuat rank. Nah, di sini kita klik lagi new worksheet untuk berpindah kepada lembar kerja atau sheet yang baru. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Sama seperti tadi, kita hanya memberi checklist, misalnya jenis barang. Nah, kemudian kita klik jumlah yang kita butuhkan saja. Kemudian ada tanggal. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa kita tarik. Ini untuk jenis barang kita tarik seperti ini. Nah, supaya dia akan menghasilkan seperti ini. Ini bisa kita tarik lebih perbesar. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di tanggal 1 jenis barang yang paling banyak laku adalah buku tulis dan juga pulpen. Sedangkan di tanggal 2 yang paling banyak laku adalah pensil dan seterusnya.
Nah, itulah manfaat menggunakan pivot chart. Kita bisa membuat laporan data penjualan misalnya dalam bentuk grafik dengan sangat mudah. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.